Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para ajengan, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru, yang insyaallah guru-guru kita semuanya diberikan sehat wal afiah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan penjagaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dari segenap para pejuang-pejuang kita yang mereka menghabiskan waktunya untuk mengawal para ulama, apapun namanya, apapun bentuknya, mereka cinta kepada ulama. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama para ulama di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad. Begitu juga yang hadir ada di tempat ini, yang hadir ada di tempat ini, mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah, yang punya masalah, masalahnya disingkirkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita di dalam bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab, bulan yang diagungkan oleh Allah, yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Orang sholat belum tentu baik, orang sholat belum tentu masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jawab jangan, jawab jangan. Baik, kita lihat sekarang, orang sholat belum tentu masuk surga. Ini pendapat dia, tapi pendapat Allah beda, pendapat Nabi beda. Ternyata kunci surga sholat. Ternyata kunci surga itu sholat. Untuk bisa masuk ke dalam surga, maka kita harus menjaga sholat 5 waktu. Sehingga Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasibul 'abda yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dipertanyakan Tuhan kelak di hari kiamat kepada hamba-hambanya adalah sholat. Dan Nabi bilang, bila sholatnya baik, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bila sholatnya tidak baik, maka ibadah yang lain akan diperiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya apik, maka Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Allah nggak periksa puasanya, Allah nggak periksa zakatnya, Allah nggak lihat ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena patokannya kalau sholatnya baik, ibadah yang lain juga ikut ya, kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang ninggalin sholat secara terang-terangan sengaja, faqad kafara, maka sungguh orang itu telah menjadi kafir. Na'udzubillahi min. Ada namanya mafhum mukhalafah, yaitu kalau misalnya Nabi bilang orang yang ninggalin sholat masuk neraka, berarti orang yang ngerjain sholat masuk surga. Jadi sudah jelas, sholat ini kunci untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi bilang, inna sholata imaduddin, sesungguhnya sholat itu tiang agama.
Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang ngerjain sholat, maka sungguh dia memperkokoh agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa orang yang ninggalin sholat, maka dia merobohkan agamanya. Artinya orang yang punya agama, orang yang beragama Islam, orang yang beriman, mereka mengerjakan sholat. Berarti orang yang nggak sholat gak punya agama. Baik, itu jawaban yang pertama. Yang dia bilang orang sholat belum tentu masuk surga, tapi ternyata nas dan dalilnya orang sholat masuk surga. Baik, yang kedua, dia bilang orang sholat belum tentu baik. Kenapa? Alasannya banyak orang yang STMJ. Apa itu sholat terus maksiat jalan? Banyak kak kira-kira? Banyak kak kira-kira? Sholat, judi. Ayat tuh. Sholat, ngerampok. Nggak punya sholat, tapi koruptor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak punya sholat, tapi nggak bisa ngomong la haula wala quwata illa billah. Ada nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngomongnya sholat, tapi tetap dia suka mabok. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ya kalau dipikir-pikir betul juga, orang sholat belum tentu baik. Dipikir-pikir tapi kalau keputusan Allah, orang sholat pasti apa dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat dengan baik pasti dijaga oleh Allah dari kekejian dan juga kemungkaran. Orang yang sholatnya bagus, Allah jaga dari kemaksiatan, dari kekejian, dari kemungkaran. Nah, iya betul, dia manusia, dia bukan malaikat, pasti dia ngelakuin dosa. Iya, dia ngelakuin dosa, tapi nggak keterlaluan, saudara. Paham? Dia nggak bakal keterlaluan. Ngakunya sholat ada, tapi masih ngelontek, ada nggak? Udah beda kencang. Lontong sate. Ada nggak? Ada. Tapi nggak begitu konsepnya. Tapi kalau konsep dari Allah, orang yang sholatnya bagus pasti dijaga oleh Allah. Orang yang sholatnya bagus, akhlaknya bagus. Orang yang sholatnya bagus, istiqomahnya bagus. Orang yang sholatnya bagus, ibadahnya juga ikut bagus. Kalau Allah Ta'ala bilang orang yang sholatnya baik, pasti baik. Sementara ada hamba Allah, ada daripada manusia. Kalau masalah jelek baiknya wallahu a'lam, tapi yang kita lihat mah suka pamer aurat. Yang kita lihat mah bukan orang yang pantas ditiru dan diikuti. Pendapat dia, orang sholat belum tentu baik. Ayo mau ngikutin yang mana? Ngikut pendapatnya dia apa ngikut pendapat Allah? Ngikut ucapan dia apa firman Allah? Orang yang sholatnya baik pasti itu orang dijaga oleh Allah. Pasti itu orang sudah keputusan Allah. Tapi itu yang STMJ itu gimana? Sholat terus maksiat jalan. Itu maksiat. Dia sholat, saya ngeliat, tapi dia masih maksiat. Coba periksa sholatnya sah apa enggak. Kalau sholatnya enggak sah, wajar dia masih maksiat. Orang belum sholat kok. Contoh, saya kasih tampil contoh gambaran permisalan biar lebih paham. Yang laki di sini sholat Jumat kan? Sholat Jumat gak? Sholat Jumat gak? Kalau laki gagal sholat Jumat, besok ke masjid pakai mukena, jangan pakai sarung. Yang laki sholat Jumat gak? Baik. Waktu sholat Jumat pernah nggak dapetin kasus ada orang sholat pakai kaos pakai celana? Pas lagi sujud
itu kaosnya ketarik, belakangnya kelihatan kulitnya. Pernah dapetin? Pernah dapetin? Sering kita dapetin, betul? Saya pengen tanya, kalau misalnya dia sujud, itu kan kebuka ke belakangnya, betul? Bahkan maaf, saking kelihatannya itu kulit, bahkan sampai maaf celana dalamnya juga kelihatan, betul? Betul? Saya pengen tanya, sholatnya sah nggak? Sah nggak? Sampai batal? Sah apa batal? Sah apa batal? Orang yang sholatnya batal, saya pengen tanya, udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Belum sholat. Kita lihat pakai mata, dia sholat, tapi karena dia nggak becus sholatnya, dia nggak tahu ilmunya, dia nggak ngerti aturan main di dalam sholat, maka akhirnya dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Dia belum dinyatakan sudah sholat, dia belum sholat. Jadi wajar masih main judi, wajar masih minum minuman keras, wajar dia masih maksiat. Kenapa? Belum sholat. Tapi kalau sholatnya baik, dilihat auratnya sudah tertutup apa belum, lihat ada najis gak di pakaiannya, di badannya, di tempat sholatnya, dilihat. Ilmu sholatnya dia tahu, insya Allah sholatnya betul, sholatnya tepat, sholatnya bagus, insya Allah bakal dijaga oleh Allah Subhanahu. Sholat itu sama maksiat kayak air sama minyak, gak mungkin nyatu, betul? Jadi kalau misalnya Allah sudah memutuskan orang yang sholatnya baik, pasti sifatnya juga ikut baik, sudah jelas. Jadi apa? Jadi perkataan itu orang terpatahkan. Kalau dia bilang orang sholat belum tentu masuk surga, Allah bilang orang sholat masuk surga. Kalau dia bilang orang sholat belum tentu baik, Allah Ta'ala bilang orang sholat pasti Ayo, mana yang mau diambil, pendapat dia apa pendapat Allah? Pendapat dia apa pendapat Allah? Pendapat Allah yang kita ambil. Itu masalah sholat. Yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain yaitu sholat. Maka oleh sebab itu sholat jadi jaga dengan baik, sholat jadi diperbaiki lagi, sholat jadi diperbagus lagi, sehingga Ibn Ruslan mengatakan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardhudatun. Lalu siapa orang yang ibadah tanpa didasari dengan ilmu, tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu kita kalau pengen ibadah, yang rajin ngaji, ibu, bapak, anak muda sekarang, isi majelis taklim dan pesantren ngaji, karena ngaji itu menyelamatkan ibadah kita. Jangan malas ngaji. Sholat yang belum baik jadi baik, puasa yang belum baik jadi baik, zakat yang belum baik jadi baik, dengan cara menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu saudara, jangan pernah malas nuntut ilmu. Nuntut ilmu nggak ada liburnya. Semua pondok libur, semua majelis taklim tawakufan, penutupan sementara, pengen masuk bulan suci Ramadan jadi libur, enggak libur. Gak ada sejarahnya menuntut ilmu itu libur, kagak ada. Yang bilang libur itu setan, supaya kita nggak nuntut ilmu. Tapi kan dilibur-liburin, bukan itu maksudnya. Mereka majlis-majlis meliburkan daripada apa? Pembahasan-pembahasan yang mereka bahas sebelum-sebelumnya. Mereka liburkan untuk apa? Membuka pembahasan baru, bikin majlis-majlis Ramadan, bikin kultum-kultum, kemudian pondok-pondok pesantren bikin pesantren kilat Ramadan. Jadi nggak ada istilah libur di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatkan semangat mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada ilmu agama, maka kita semua akan hancur dan binasa. Baik, Rajab sudah di penghujung. Sebentar lagi kita akan ditinggal dan kita akan masuk bulan Sya'ban. Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad. Sya'ban adalah bulanku. Isi Sya'ban ini dengan sholawat kepada baginda Nabi. Nabi lahir bulan Rabiul Awal, Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa bulan Sya'ban yang dipilih? Bulan Sya'ban dipilih oleh Nabi sebagai bulan kebanggaan Nabi, karena dalam bulan Sya'ban Nabi mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholawat diturunkan dalam bulan Sya'ban, sehingga akhirnya bulan Sya'ban dipilih oleh Rasulullah menjadi bulan kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka isi Sya'ban dengan memperbanyak sholawat, dan juga dengan berakhirnya bulan Rajab berarti sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Makanya Nabi masuk bulan Rajab, Nabi persiapan buat nyambut Ramadan. Apa doa Nabi? Nabi minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab dan Sya'banku untuk supaya aku bisa sampai dalam bulan suci Ramadan. Perbanyak doa ini, persiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang kemarin Ramadannya masih banyak bolong, insya Allah sekarang Ramadannya bisa full. Yang kemarin ngaji Qurannya jarang, mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa hatamin Quran. Yang kemarin kita keluarkan infak sodakohnya kurang, mudah-mudahan Ramadan ini kita mendapatkan rezeki bisa infak, bisa sodakoh, bisa ngisi Ramadan dengan taat dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dari bulannya Allah ke bulannya Nabi, dari bulannya Nabi ke bulan suci, ini bulan-bulan agung, bulan-bulan mulia. Ya bala dan musibah tumpah gara-gara apa sih? Gara-gara maksiat dan kezaliman yang udah merajalela. Dikatakan nuzul bala bikatratil ma'asi wa dzunub, turun bala musibah karena banyaknya dosa dan kemaksiatan yang merajalela. Wa rufi'al bala bikatratit ta'at wa taubat, dan dicabutnya itu bala, dihilangkan dan singkirkan itu musibah dengan memperbanyak taat dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Rajab ini kita semua betul-betul taubat kepada Allah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kita mohon mudah-mudahan Indonesia mendapat pemimpin-pemimpin yang baik, Indonesia menjadi negara yang lebih baik, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi tempat yang lebih baik, dan mudah-mudahan balak musibah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini dimuliakan oleh Allah. Nanti kita bawakan salawat Badar, kemudian kita bawakan juga mars aksi jaga ulama.
Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jazakallah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya minta maaf atas segala macam bentuk kekurangannya. Semoga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minni ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.